أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Alhamdulillah kita masuk ke dalam susunan acara yang kedua yaitu muhasabah yang insyaallah akan diisi oleh guru kita yaitu Ustadz Jam'an Alwani hafizahullah wa ra'ah. Baik kepada Ustadz alaihi falyatafaddal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin الذين هم صفت نفوسهم وطبت قلوبهم وكانهم سادة المنشورين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية. صدق الله العلي العظيم. Saya muliakan saya hormati para alimil ulama, para asyatid, para asyatidah. Yang mudah-mudahan hadirnya para alimil ulama Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah. Dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang menang di bulan Ramadan. Dan insyaallah pula kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ijazah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya aqal minal qalil. Satu bahasan kecil dari kitab hikam bahwa sesungguhnya dunia yang kita geluti hari ini adalah permasalahan yang sangat sepele dan kecil. Dunia yang sifatnya sementara, dunia sebagai terminal pemberangkatan saja. Dunia di mana manusia yang hidup di dalamnya ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian dalam kemampuan ataupun ujian dalam ketiadaan. Baik ujian dalam kehidupan ataupun ujian dalam kematian. Baik ujian dalam kesehatan ataupun ujian dalam kesakitan. Baik ujian dari rasa suka ataupun ujian dari rasa duka. Tapi ujian yang paling dahsyat manakala Allah berikan kita kenikmatan. Sebab kadangkala ketika kita memiliki kenikmatan kita lupa kepada Sang Pencipta. Dan sebenarnya ujian itu adalah rasa sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadangkala ketika manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan diingatnya setiap waktu, setiap saat dan setiap tempatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amatlah beruntung menjadi umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan dengan kasih sayangnya padilah-padilah yang sungguh sangat luar biasa. Zainal suhur bisahru Ramadan. Allah ciptakan bulan Ramadan untuk umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diamnya aja ditulis tasbih, yang tidurnya aja ditulis ibadah, yang doanya minas sama'i wa hidahatas sabi'ah tuftahu lahum abwabus sama. Yang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gerbang langit pertama sampai langit ketujuh dibuka untuk menangkap doa-doa orang-orang yang berkeluh kesah di bulan Ramadan. Zanal layal bilailatul qadar. Umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih Lailatul Qadar.
yang bersandarnya kita di dinding-dinding masjid, kalaupun gak terlalu banyak menyebut asma Allah, kalaupun gak terlalu banyak kita melaksanakan sholat, bersandar saja, berkeluh kesah saja, merasa kecil di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, maka hari itu mungkin ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Wa zainal kutub bi kitabil Quran. Dan Allah juga menciptakan kitab yang paling terindah sebagai pedoman petunjuk manusia yang benar adalah Al-Quran, yang di dalamnya nur, cahaya, syifa, penyembuh, petunjuk dalam setiap jejak kehidupan manusia. Maka kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini ambil kita sebagai seorang hamba. Ramadan merupakan sahrul ibadah. Ramadan adalah bulan di mana ibadah kita dilipat gandakan, tapi jadikan ibadah hari ini lebih baik nanti setelah Ramadan. Ramadan sahrul Quran, di mana SK Rasulullah SAW menjadi nabi, kemudian turun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di awalnya Islam dan perjalanan yang begitu indah, Allah turunkan di bulan Ramadan. Sahrul maghfirah, Ramadan yang Allah jadikan sebagai bulan ampunan, bulan di mana ketika kemarin kita melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan yang hampir kita lakukan setiap hari, tapi malam ini, di malam Ramadan, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya mencatat orang-orang yang merasa dirinya kecil di hadapan Allah, maka insya Allah ampunan hari itu akan Allah tonjolkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau ibadah lillahi ta'ala. Jujur saja, tidak ada manusia yang sempurna, dan jangan mencari kesempurnaan, biar Allah saja yang menyempurnakan kita. Sebab kalau Allah sudah yang menyempurnakan kita, maka seluruh makhluk akan menyempurnakannya. Lihat Rasulullah, Allah yang menyempurnakan. Maka ketika Rasulullah SAW hendak menaiki kendaraan, bukan Rasulnya yang manjat kendaraan, tapi untanya yang duduk. Kenapa? Karena unta ini tahu Rasulullah adalah manusia yang disempurnakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang gak pernah melakukan kesalahan? Apa yakinkah sholat kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Sebab kata ridho fi ta'atin, bukankah Allah menyembunyikan keridoannya dari setiap ibadah kita? Jangan bangga dengan sholat kita hari ini, sebab belum tentu sholat kita sekarang ini atau yang kemarin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya orang ibadah menuntut sesuatu dari Allah, padahal nggak perlu dipinta. Allah Maha tahu dari apa yang ada dalam dasar hati kita. Jangan bangga dengan sedekah kita, sebab sedekah kita yang kemarin mungkin hanya ingin dipuji oleh manusia yang lain atau gegap gempita media massa. Kita belum bisa menyembunyikan tangan kiri ketika tangan kanan memberi. Jangan bangga dengan Ramadan kita hari ini, sebab bisa jadi hari ini kita berpuasa, jasadnya yang bicara, sementara ruh pun tidak ikut kolaborasi untuk ibadah. Sehingga di saat puasa kita masih merasakan lapar dan dahaga. Bahkan di saat kita berpuasa masih ada emosional dan nafsu yang kita biarkan. Padahal di bulan Ramadan mestinya dilebur, diikat dan jangan sampai keluar. Jangan bangga dengan kebaikan kita yang kemarin, sebab belum tentu kebaikan kita yang kemarin menuai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahlah dengan dasar Allah yang memberi penilaian, bukan kita yang menginginkan penilaian. Jangan kita memiliki surga dari sholat ibadah kita, sebab sholat kita masih sholat jasad, belum sholat ruh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengancam kepada umatnya, orang-orang yang memiliki kecelakaan di dunia pun kecelakaan di akhirat. Yang pertama, nisyanu dunubal madiyah, orang-orang yang memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya masa lalu dan melupakannya. Padahal dosa yang kita lakukan kemarin ini masih tercatat rapi dalam buku para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebesar apapun dosa manusia, sehebat apapun dosa manusia, sebanyak apapun dosa manusia, Allah sudah deklarasi, Inni Ghafurur Rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sebesar apapun dosamu, sebesar gunung Uhud kah, seluas lautan yang tampak
tepian, sebesar langit yang tanpa tiang. Ketika engkau menyebut asma Allah, Allah memberikan kabar kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, dengarkan keluh kesah umat Nabiullah Muhammad, dengarkan keluh kesah hamba-hambaku yang hidupnya bergelimpangan dosa sekalipun. Katakan kepada mereka, ini Ghafurur Rahim, sesungguhnya aku maha pengampun, maha penyayang dari apa yang manusia pohonkan. Apa susahnya menangis sekali saja untuk Allah? Kita kan sudah terlalu lelah menangis untuk urusan duniawi. Apa susahnya tangan kita tengadah kepada Allah berdoa? Bahkan ketika kita berdoa, Allah sangat bangga, berarti kita butuh pada Allah. Tapi orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Apa susahnya melangkah kaki ini untuk datang ke rumah-rumahnya Allah? Apa susahnya kita gerakan badan ini untuk sedikit bercumbu dengan kekasih Allah? Apa susahnya ketika Ramadan yang diturunkan bulan penuh ampunan, bulan maghfirah, bulan keberkahan, kita sedikit saja bersandar di dinding-dinding masjid. Tak perlulah berzikir, tak perlulah melakukan sholat, cukup bersandar di dinding-dinding masjid sambil mengatakan bahwa diri kita ini banyak dosa. Hanya Allah lah yang mampu mengampuni setiap jejak langkah kemaksiatan kita. Akui sajalah apa yang dulu kita lakukan. Sebab orang yang paling hebat itu bukan yang duduk ngaji. Orang yang paling hebat itu bukan yang banyak sholatnya. Orang yang paling benar adalah yang mengakui kesalahan apa yang dilakukannya. Orang-orang yang mengakui kesalahan inilah adalah orang-orang yang ngaji dan benar dalam kehidupan. Sebab banyak orang-orang yang merasa dirinya benar tak pernah mengaku salah. Inilah sebenarnya orang-orang yang ada dalam kebodohan yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan ini bulan tarbiyah. Diajarkan ibadah kita dengan pancingan pahala yang luar biasa, dengan bonus-bonus dan door fresh yang luar biasa. Apakah di Ramadan saja kita etikaf? Apakah di bulan Ramadan aja sunnah itu kita kerjakan? Apakah di bulan Ramadan aja kita kembali menjadi orang yang dermawan? Apakah di bulan Ramadan aja Al-Quran baru dibuka dan kita resapi maknanya? Apakah di bulan Ramadan saja kita menyebut asma Allah dengan seindah-indahnya? Lalu bulan yang lain kita diamkan. Padahal yang paling terbaik, Ramadan ini bulan di mana kita diajarkan untuk menyebut Allah dengan indah. Ramadan ini kita diajarkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Ramadan ini kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang mengingat akan orang lain. Ramadan ini bukan bulan individual. Ramadan ini kita diajarkan sosial dalam kehidupan. Ujian dari Allah adalah kenikmatan. Sebab dengan ujian baru Allah kita dekatkan. Ramadan kita diuji untuk menjadi orang-orang yang peka akan kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini bukanlah individual, tapi hidup ini adalah kebersamaan. Sebab sehebat apapun manusia, kita butuh akan orang lain. Makanya sebagus-bagusnya manusia bukan karena hartanya yang melimpah, sehebat-hebatnya manusia bukan karena rumahnya yang bertingkat-tingkat, sehebat-hebatnya manusia bukan karena mobilnya yang berjajar rapih dan mahal, sehebat-hebatnya manusia bukan jabatannya yang tinggi, tapi sehebat-hebatnya manusia mau memperhatikan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia adalah yang mau bermanfaat untuk orang lain. Di bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi orang-orang yang peka terhadap kehidupan di luar rumah tangga kita. Ramadan ini kita masih menjadikan Ramadan jasad ibadahnya. Dari pagi sampai malam hari kita menahan lapar dan dahaga. Tapi menjelang berbuka kita masih banyak makanan yang tersia-sia. Di bulan Ramadan kita tahan hawa nafsu dan amarah. Tapi di bulan biasa kita lepaskan nafsu itu kemana-mana. Di bulan Ramadan seakan-akan Allah dekat dengan kita. Tapi di hari biasa kenapa Allah begitu jauh dari kehidupan kita? Di bulan Ramadan masjid semuanya menangis
Karena dindingnya dipakai orang untuk itikaf, karena lantainya dipakai orang untuk membaca Al-Quran, karena temboknya dipakai orang untuk menyebut asma Allah. Sehingga masjid rumah Allah merasa bahagia luar biasa. Bahkan Ramadan menangis, karena ketika datangnya Ramadan seluruh umat Islam menggapainya, mencintainya, memanggilnya, sehingga masjid-masjid penuhnya luar biasa. Tapi lihat perjalanan Ramadan, ketika di pertengahan Ramadan orang sudah mulai melupakan Ramadan, sampai Ramadan pun berkata, aku ingin pamit dengan siapa wahai Allah? Bukankah aku diturunkan untuk umat Nabi Allah Muhammad? Bukankah aku diturunkan sebagai padilah yang luar biasa? Bukankah aku diturunkan bulan yang mulia, bulan yang seharusnya dicintai oleh umat Nabi Allah Muhammad? Tapi ketika detik-detik Ramadan ingin meninggalkan kita, Ramadan pun menangis, mana umat Rasulullah, mana hamba-hambamu ya Allah? Mengapa mereka lebih sibuk urusan duniawi sementara aku ditinggalkan sendiri? Mengapa mereka masih menguruskan urusan dunia, tapi urusan akhirat yang aku peluk di dalamnya? Ramadan pun menangis, karena di akhir Ramadan orang sudah mulai tak mencintai lagi ibadah. Bahkan hasil pelajaran Ramadan tak diambil hikmahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu waktu Imam Ali sedang duduk di beranda rumahnya. Tiba-tiba datang seorang tetangganya berkata, wahai Ali, punyakah engkau segenggam kurma? Punyakah engkau segenggam gandum yang bisa aku nikmati hari ini? Sebab sudah 3 hari 3 malam kami berbuka puasa, hanya minum saja, tak secuil pun makanan yang ada dalam perut kami. Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat, pun kagetnya luar biasa. Kemudian dia memanggil Fatimah, wahai Fatimah binti Rasulullah, ambilkan gandum persediaan kita dan berikan kepada orang yang meminta ini. Fatimah masuk ke dalam dapur, Pak. Dan Fatimah pun kaget, sebab saat itu Ali hanya punya persediaan segenggam gandum tersebut. Kemudian Fatimah berbisik kepada Ali, wahai suamiku, apa yang mesti kita berikan? Sebab kita saja hanya punya segenggam gandum. Lalu apa kata Ali? Ambil semuanya, jangan sisakan 1 butir pun, berikan kepada tetangga kita. Maka diambil gandum tersebut oleh Fatimah dan diberikan kepada orang yang memintanya. Setelah tetangga pulang, Ali pun masuk ke dalam kamar. Dia menangis sejadi-jadinya, rengakannya seperti anak-anak kecil yang kehilangan sesuatu. Maka Fatimah pun menghampirinya. Wahai suamiku, sehebat itukah engkau menangis? Sekencang itulah engkau meraung? Apakah engkau menyesal gandum persediaan kita mesti diberikan kepada tetangga kita? Apakah engkau menyesal karena esok nanti kita yang tidak punya persediaan makanan? Apakah engkau menyesal mungkin berbuka nanti sore kita tak lagi menikmati gandum yang ada, sebab gandum yang ada sudah diberikan semuanya? Lalu apa jawab Ali bin Abi Thalib? Wahai istriku Fatimah, pernahkah engkau melihat aku menangis karena tak ada makanan? Pernahkah engkau melihat aku menjerit karena tak ada asupan? Pernahkah engkau melihat aku meraung karena ketiadaan? Apa kata Ali? Yang aku tangisi bukan gandumku dan gandummu yang hilang. Yang aku tangisi bukan karena aku khawatir tidak makan nanti atau ke lain hari. Tapi yang aku tangisi, kenapa orang tetanggaku yang saat itu kelaparan mesti datang mendahuluiku? Seharusnya kita yang lebih dulu tahu tentang keadaannya. Inilah puasanya para sahabat, mementingkan orang lain. Sementara kita ketika berpuasa, makanan menu yang lezat, bergizi, berwarna-warni, mahal yang dibeli di mal harus tersisa. Ingatlah, ketika kita berbuka puasa, ada sisa makanan yang terbuang. Demi Allah, puasa kita tidak diterima. Demi Allah.
Seharusnya kita berpikir rasa lapar dan dahaga ini kita rasakan buat orang lain. Siapa orang-orang yang bakal menyelimuti fakir miskin, anak yatim di pinggir jalan dengan pakaian ketika mereka kedinginan dan telanjang. Sementara kita pakai baju yang bermerek dan kita bangga-banggakan. Apakah kita tidak pernah takut suatu saat kita ditanya sama Allah, hei magnangkum jamukum wa ma kuntum tastakbirun. Kenapa engkau pakai baju yang bermerek dan mahal? Sementara yatim duafa fukara dan masakin mereka di pinggir jalan kedinginan telanjang, gak ada yang menyelimuti. Kita bangga dengan sekolah anak-anak kita yang kita kesekolahkan ke luar negeri. Tapi pernahkah kita berpikir siapa yang membebaskan anak-anak yatim fakir miskin di pinggir jalan dari kebodohan? Siapa yang membebaskan mereka? Kita bangga dengan makanan yang berwarna-warni. Pernahkah kita berpikir mereka yang di pinggir jalan menggelandang, meminta membuang harga diri demi sesuap nasi dan setetes air? Pernahkah kita berpikir kita nikmat hidup bersama keluarga, kita gandeng mereka, kita cium anak-anak kita janjikan kebahagiaan? Pernahkah kita sejenak berpikir, Pak, anak yatim fukara, masakin di pinggir jalan, siapa yang mau menghibur mereka ketika mereka dalam keadaan ketakutan? Siapa yang memeluk mereka ketika mereka dalam keadaan kehinaan? Siapa yang menyelimuti mereka ketika mereka dalam keadaan dingin dan telanjang? Ingatlah, ketika kita nikmat dengan apa yang Allah kasih, itulah sesungguhnya jalan kesulitan bagi kita. Maka berbagilah sedikit saja kasih sayang kita diberikan kepada mereka. Sebab Ramadan ini bulan tarbiyah agar kita merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan bangga dengan duduknya kita hari ini, Pak. Bisa jadi esok nanti kita tak bergerak. Jangan bangga dengan melihatnya kita hari ini. Sebab besok bisa jadi Allah butakan kita selama-lamanya. Jangan bangga dengan pendengaran kita hari ini. Karena esok nanti bisa jadi kita ditulikan oleh Allah. Jangan bangga dengan kehidupan kita hari ini. Sebab kehidupan yang kita jalankan tidak lepas dari catatan dan pertanyaan Allah. Jangan bangga dengan napas kita hari ini. Sebab besok nanti bisa jadi Allah tutup setiap rongga yang masuk dalam tubuh kita. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Silakan Anda bangga dengan apa yang Anda miliki. Silakan banggakan harta, silakan banggakan jabatan, silakan tak mau berbagi. Tapi ingat, mati datangnya dadakan. Tak bisa ada yang memundurkan dan tak bisa ada yang memajukan. Kuburan, peti amalan. Apa kita tidak takut ketika apa yang kita miliki hari ini jadi pertanyaan yang dahsyat di barzah nanti? Menangislah sejenak, sekejap saja. Akui kita salah dalam kehidupan. Katakan, Allah lah penolong dari setiap keluh kesah hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka peluklah Ramadan. Cari Lailatul Qadar. Bukalah Al-Quran sebagai pedoman. Ibadahlah selagi tubuh kita sehat. Lihatlah keagungan Allah dengan rasa syukur dan nikmat. Insya Allah setiap perjalanan yang kita lalui akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Teruslah berbuat baik kalaupun orang lain menganggap kita buruk. Teruslah ibadah kalaupun tubuh terasa lelah. Teruslah bersyukur kalaupun hidup ada dalam dilema ujian. Sebab ujian Allah adalah kasih sayang yang nyata. Berbanggalah bagi orang-orang yang dapat ujian, sebab Allah sedang perhatian. Tapi hati-hati orang yang didiamkan, istidrat dalam kehidupan. Bahagia di dunia belum tentu mencapai bahagia di akhirat. Tapi kalau dunia kita mengejar akhirat, maka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan kita dapat. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.